Didi Hartanto merupakan pegawai honorer di Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu atau BKIPM Bandung, Jawa Barat. Didi berusia 42 tahun. Ia dikabarkan menghilang sejak Sabtu 23 Maret 2024 atau bertepatan dengan hari ke-12 Ramadan. Rekan di kantornya sempat mencari keberadaan Didi, begitu juga dengan pihak keluarga. Tapi Didi tidak juga ditemukan dan tidak ada kabarnya. Keluarga sempat mendatangi rumah Didi di Kompleks Perumahan Bumi Citra Indah Blok P14 RT 6 RW 13, Desa Pataruman, Kecamatan Cihamplas, Kabupaten Bandung Barat. Saat itu pihak keluarga tidak ada menaruh curiga pada rumah tersebut, karena kondisi di dalam rumah sangatlah rapi. Namun yang ditunggu-tunggu tidak kunjung datang. Kemudian pihak keluarga datang lagi ke rumah Didi untuk kedua kalinya. Kala itu pihak keluarga dapat masuk ke rumah Didi menggunakan kunci duplikat. Barulah mereka sadar di dalam rumah ada kejanggalan, di mana sprei kasur milik Didi ada yang terpotong di bagian atasnya. Selain itu, kedua motor Didi pun tidak ada di dalam rumah. Melihat adanya kejanggalan tersebut, pihak keluarga kemudian membuat laporan kehilangan ke Polres Cimahi pada Selasa 30 Maret 2024. Kemudian polisi pun mendatangi rumah Didi pada Sabtu 6 April 2024 dan saat melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP, polisi tidak menemukan petunjuk hilangnya Didi. Bahkan rekaman CCTV di sekitar rumah pun nihil. Tapi polisi curiga terkait sprei kasur yang terpotong dan 2 sepeda motor yang hilang. Keesokan harinya pada Minggu 7 April 2024, polisi mendapatkan informasi identitas seseorang yang bernama Ijal yang juga menghilang. Setelah Didi dilaporkan hilang, Ijal pun menghilang. Ijal ini adalah pekerja serabutan atau tukang kebun yang biasa dipekerjakan warga kompleks termasuk oleh Didi untuk membersihkan rumahnya. Dan pada Selasa 9 April 2024, polisi mendapatkan informasi kembali bahwa Ijal ditemukan tengah dibonceng oleh sepeda motor. Ijal malah kabur ke daerah desa Cipatik dan sempat mengancam keluarganya sendiri dengan menggunakan pisau. Ijal menghilang ke sebuah gang di desa itu. Saat melakukan penyisiran ke lokasi itu, sayangnya polisi pun tidak menemukan sosok yang bernama Ijal. Dari keterangan adik Ijal yang bernama Azan, Ijal ini diduga menyimpan motor Yamaha XSR dengan nomor polisi AD6161RN berwarna hitam milik Didi di rumah kosong milik orang tuanya sendiri. Kemudian dari laporan itulah polisi mendatangi rumah itu dan mengamankan motor tersebut ke Polsek Cililin. Di hari pertama Lebaran Idul Fitri atau Rabu 10 April 2024 sekitar pukul 4 sore, polisi kembali mendapatkan informasi bahwa Ijal menelepon keluarganya dengan menggunakan saluran milik kakak iparnya Suwanti. Saat itu Ijal menyampaikan bahwa Didi sudah meninggal dunia, tapi ia tidak bicara secara detail kenapa Didi meninggal karena sambungan telepon terburu terputus. Polisi terus melakukan pendalaman dari kasus tersebut. Mereka mendatangi istri Ijal bernama Atikah di Kampung Cipahit RT 1 RW 6 Desa Girimukti Kecamatan Cipongkor KKB. Atikah mengaku sempat ditelepon suaminya dan menyerahkan 1 buku sertifikat hak guna bangun dan akta jual beli tanah atas nama Didi. Polisi pun kemudian mengamankan kedua dokumen penting itu. 4 hari kemudian, tepatnya pada Minggu 14 April 2024, polisi mengetahui keberadaan Ijal di daerah Jakarta. Dan esoknya, Senin 15 April 2024, polisi pun mengetahui posisi Ijal sudah pindah ke wilayah desa Cipeyem, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur. Di tempat itulah akhirnya polisi mengamankan Ijal. Setelah diinterogasi oleh polisi, Ijal akhirnya mengakui telah menghilangkan nyawa Didi dengan cara mengumpulkan pipa besi pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 11 malam. Awalnya, Ijal datang ke rumah Didi untuk menanyakan perihal honor kerja 2 hari yang belum dibayar senilai Rp300.000. Bukannya mendapatkan uang, justru Ijal malah dimarahi habis-habisan oleh Didi, sehingga saat itu terjadilah cekcok mulut. Tidak cukup sampai cekcok mulut saja, keduanya pun terlibat perkelahian dengan menggunakan tangan kosong. Didi sempat kepepet dan terdorong ke atas kasur. Lalu terjadilah pergumulan dan saling pukul.
Ijal yang semakin kalap lalu meraih kunci pipa besi dan menghantamkannya ke kepala Didi beberapa kali hingga akhirnya Didi tersungkur. Untuk memastikan bahwa Didi telah meninggal dunia, Ijal yang terbakar emosi terus mencekik leher Didi. Setelah Didi tidak berkutik, Ijal pun pulang ke rumahnya untuk mengambil cangkul. Lalu Ijal menggali lantai di dalam rumah, tepatnya di dekat ruang dapur. Dia membongkar 4 buah keramik di lantai dengan luas 80 cm. Lalu dia menggali lubang sedalam kurang lebih 50 cm atau setengah meter. Ijal langsung memasukkan jasad Didi itu dengan posisi duduk tertelungkup di dalam lubang dan langsung menguburnya. Setelah itu Ijal kembali memasang keramik yang telah ia bongkar dengan adukan semen yang ada sehingga terlihat rapih. Proses menggali, mengubur hingga memasang keramik memakan waktu sekitar kurang lebih 3 jam. Setelah beres, Ijal mengincar dokumen penting dan barang berharga milik Didi, seperti sertifikat HGB, AJB tanah, STNK BPKB, dan mengambil 2 motor, telepon seluler Android merek Samsung, serta dompet korban berisi uang Rp100.000. Setelah itu Ijal lalu kabur dan dalam pelariannya, Ijal telah menjual motor Honda Supra milik Didi seharga Rp5 juta. Setelah mendengar pengakuan Ijal, polisi penyidik menghubungi keluarga Didi untuk membuat laporan proses penyidikan lebih lanjut. Status Ijal pun ditingkatkan menjadi tersangka penghilangan nyawa. Dan pada Selasa 16 April 2024, tim polisi beserta Inapis Polres Cimahi kemudian menuju rumah korban untuk menggali lubang di mana korban dikuburkan. Keluarga dan tetangga terkejut. Ternyata Didi dihilangkan nyawanya oleh Ijal. Mereka tidak menyangka Ijal sebagai pelaku penghilangan nyawa. Apalagi keluarga sempat menggelar pengajian yang dihadiri beberapa tetangga di rumah itu. Mereka tidak menaruh curiga sedikit pun bila di rumah itu terkubur jasad pemiliknya. Sepupu korban tidak menyangka jika Ijal yang dikenalnya dengan baik telah melakukan hal tersebut. Ijal setahun belakangan sering dimintai tolong untuk mengerjakan beberapa hal di rumah tersebut oleh Didi, ataupun oleh tetangga yang lain. Di mata warga, sosok korban memang dikenal tidak terlalu sering bersosialisasi. Ia sibuk bekerja sebagai pegawai honorer di Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Bandung. Sementara sosok Ijal dikenal orang baik yang tidak pernah neko-neko. Dia sering diminta tolong warga komplek untuk bersih-bersih dan keperluan lainnya. Setelah hasil autopsi di Rumah Sakit Bayangkara Sartika Asih Cisereh Regol keluar, jenazah Didi pun diserahkan ke keluarga. Keluarganya menguburkan jenazah pria yang belum berkeluarga itu di kampung halaman orang tuanya di Sragen, Jawa Tengah pada 17 April 2024. Sedangkan Ijal masih mendekam di sel tahanan Satuan Reskrim Polres Cimahi. Ia dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penghilangan nyawa berencana. Ijal mengakui berencana menghilangkan nyawa korban 2 hari sebelumnya. Dia pun terancam akan mendapat hukuman maksimal, yaitu hukuman mati.